Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deska Nalinda dengan NIM H042331, Program Studi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sulawesi Barat. Pada materi ini atau pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai laser. Yang pertama akan kita bahas itu adalah karakteristik dari sinar laser. Laser itu atau sinar laser itu memiliki beberapa karakteristik khusus. Yang pertama, koheren, yaitu laser yang menghasilkan cahaya yang kohesif, yang artinya bahwa gelombang cahaya sejajar dan memiliki fase yang sama. Yang kedua, monokromatik, yaitu sinar laser yang memiliki panjang gelombang atau warna tertentu. Itu tergantung pada sifat medium penguat dan desain dari laser. Yang ketiga, intensitas tinggi, yaitu laser yang menghasilkan cahaya dengan intensitas yang tinggi itu memungkinkan aplikasi yang memerlukan energi cahaya itu konsentrasi. Kemudian yang keempat, penyebaran rendah, yaitu sinar laser dapat diarahkan dengan posisi tinggi yang dapat memberikan kontrol baik atas arah dan bentuknya. Yang kelima, jangkauan jarak jauh laser dapat bekerja pada jarak yang jauh tanpa dia itu mengalami penyebaran yang signifikan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai apa sih perbedaan antara cahaya biasa, cahaya inkoheren, dan cahaya koheren eka warna. Yang pertama, cahaya biasa atau cahaya itu adalah cahaya yang dipancarkan dari sumber cahaya itu sendiri, seperti matahari atau lampu pijar. Cahaya biasa memiliki banyak panjang gelombang yang berbeda-beda dan arah getarannya acak cahaya. Cahaya biasa itu tidak memiliki fase yang sama dan tidak koheren. Kemudian yang kedua adalah cahaya inkoheren. Dia itu adalah jenis cahaya yang dihasilkan oleh sumber cahaya seperti lampu neon atau lampu pijar yang diberi filter cahaya inkoheren yang memiliki panjang gelombang yang sama, akan tetapi arah getaran acak dan tidak memiliki fase yang sama cahaya, tidak koheren. Kemudian yang ketiga itu adalah cahaya koheren eka warna. Itu adalah jenis cahaya yang dihasilkan oleh sumber cahaya seperti laser cahaya koheren. Itu nika warna memiliki panjang gelombang yang sama arah getarannya. Arah getarannya itu searah dan fase yang sama cahaya koheren eka warna itu koheren, itu dapat menghasilkan efek interferensi dan difraksi. Sehingga dari ketiga perbedaan jenis cahaya tersebut itu dapat kita simpulkan bahwa perbedaan antara ketiga jenis cahaya itu terletak pada panjang gelombang arah getaran dan fase cahaya biasa itu memiliki panjang gelombang yang berbeda-beda dan arah getaran acak cahaya koheren itu memiliki panjang gelombang yang sama. Tetapi arah getaran acak dan cahaya koheren atau warnanya itu memiliki panjang gelombang yang sama dengan arah getaran yang searah dan fase yang sama. Kemudian kita melangkah ke pembahasan emisi terindas. Emisi terindas itu adalah salah satu cara foton dihasilkan hutan yang dihasilkan dari proses emisi destimulasi berbeda dengan foton yang dihasilkan dari proses emisi spontan. Jika foton yang dipancarkan oleh emisi spontan cenderung random atau dia itu acak, maka tidak demikian dengan radiasi foton yang diradiasikan pada emisi destimulasi yang cenderung sepase atau memiliki arah yang sama, polarisasi yang sama, dan energi yang sama. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana cara kerja atau prinsip kerja dari sinar laser tersebut. Laser mungkin kita kenal sejak kecil, seringkali digunakan dalam bermain. Tapi bagaimana cara kerjanya? Pada dasarnya, laser adalah berkas cahaya yang dihasilkan oleh foton, partikel cahaya yang dipantulkan bolak-balik di antara
dua cermin dengan kecepatan tinggi. Ketika foton ini mencapai kondisi tertentu, sinar laser dipancarkan. Komponen utama penunjuk laser adalah tabung cahaya, flash tube yang menghasilkan foton, batang kristal di tengah, dan dua cermin kedua ujungnya. Cermin di sebelah kiri memantulkan 100%, sedangkan cermin kanan hanya memantulkan 95%. Saat saklar dinyalakan, flash tube mengeluarkan foton yang diserap oleh elektron di kristal. Elektron ini naik ke tingkat energi lebih tinggi, kan tetapi segera kembali ke tingkat energi semula melepaskan foton baru. Proses ini berulang menggunakan jumlah foton hingga sinar laser kuat cukup untuk keluar melalui cermin. 95% kekuatan laser tergantung pada seberapa banyak foton yang dihasilkan. Selanjutnya kita akan membahas cara menimbulkan inversi populasi. Inversi populasi adalah keadaan di mana jumlah atom di tingkat energi lebih banyak daripada di tingkat energi rendah. Pada cara menimbulkan inversi populasi ada 3 tahap yang akan kita gunakan. Yang pertama, pemompaan optik atau optical pumping, di mana energi cahaya dari sumber luar seperti lampu xenon atau laser lain itu diserap oleh atom atau molekul untuk menaikkan elektron ke tingkat energi tinggi, seperti laser ruby yang menggunakan lampu xenon. Kemudian yang kedua, pemompaan listrik atau electrical pumping. Arus listrik itu dialirkan melalui gas untuk memberikan energi ke atom atau molekul. Contohnya adalah laser helium neon atau HENE. Kemudian pemompaan kimia, di mana energi yang dilepaskan dari reaksi kimia itu digunakan untuk menaikkan tingkat energi atom. Contohnya itu laser kimia seperti HF atau hidrogen fluorida. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perbedaan laser ruby dan laser helium neon. Yang pertama, laser ruby. Laser ruby menggunakan kristal pada ruby A12O3 dengan ion Cr3+ sebagai medium aktif dan bekerja dengan memompa optik menggunakan lampu kilat xenon yang menghasilkan cahaya merah dengan panjang gelombang 694 nanometer yang bersifat pulsa atau tidak kontinu, serta efisiensinya relatif rendah. Kemudian yang kedua, laser helium laser helium neon. Laser helium neon itu menggunakan campuran gas helium dan neon sebagai medium aktif dengan pemompaan listrik, menghasilkan cahaya merah terang pada panjang gelombang 632,8 nanometer yang kontinu dan sangat stabil sehingga sering digunakan pada alat ukur optik, scanner, dan petunjuk laser karena kestabilan serta efisiennya yang lebih baik dibandingkan dengan laser ruby. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pemanfaatan dari laser. Yang pertama, dalam bidang medis, operasi mata atau lasik, pembedaan jaringan atau tanpa banyak pendarahan, terapi kulit dan perawatan estetika. Yang berikut, dalam bidang pendidikan dan penelitian digunakan untuk eksperimen optika, penelitian fisika kuantum sebagai sumber cahaya presisi dalam pengukuran. Yang berikut digunakan dalam bidang industri, pemotongan dan pengelasan logam, pengeboran bahan keras, pengukiran presisi, serta yang terakhir bidang komunikasi dan teknologi, digunakan untuk transmisi data melalui serat optik dan pemindaian barcode dan CD atau DVD reader. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.